Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Saya akan reading untuk zodiak Aquarius dengan tema dia yang meninggalkanmu. Dia yang saya maksud di sini adalah orang yang sudah tidak lagi bersama dengan Aquarius ya di dalam suatu hubungan, bisa di dalam kondisi hubungan yang sudah tidak jelas, atau ada perasaan terabaikan, ada pemikiran yang tidak sejalan dengan pasangan ya, yang pada akhirnya membuat kalian berdua berjarak saat ini. Oke, saya juga menyarankan untuk yang hubungannya dengan pasangan sedang baik-baik saja ya, sebaiknya dipertimbangkan di dalam menonton tayangan ini ya, karena reading ini memang saya tujukan hanya untuk teman-teman yang bermasalah ya dengan pasangannya saat ini ya. Dan reading ini juga bersifat general, energi yang terbaca akan random sehingga belum tentu resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Aquarius secara keseluruhan. Jadi silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini ya. Jika tidak sesuai dengan kondisi yang ada, artinya reading ini bukan untukmu ya. Dan saya mohon semuanya bijak ya di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Untuk yang resonate dengan reading ini ya, silahkan diambil pesan positif ya dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama ada Nine of Swords ya. Ini lebih ke energi dari seseorang ini ya, dimana dia kepikiran dengan Aquarius ya. Jadi sebenarnya mungkin dia tidak mau ya mengingat-ingat ya, tetapi ini adalah hal yang suka atau tidak suka datang ke dalam pemikirannya ya. Mungkin ada hal yang membuat dia mungkin merasa terbebani atau bersalah atau merasa ada ketidaknyamanan ya, sehingga dia masih ada ganjalan di dalam hati dan kepikiran tentang hal ini ya. Untuk kartu yang kedua Judgment ya, ini bisa berbagai asumsi ya. Untuk yang pertama ini adalah asumsi tentang kesadarannya ya. Jadi kesadarannya tentang sebuah kondisi yang membuat dia pada akhirnya berpikir berbeda saat ini ya, karena timbul kesadaran baru dari pembelajaran juga bisa ya. Bisa juga ya, ini adalah tentang adanya sebuah fakta yang pada akhirnya terungkap ya, dimana fakta itu membuat siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kondisi saat itu saat ini terlihat ya. Mungkin ada sebelumnya ya yang sebenarnya tidak bersalah justru disalahkan, atau sebenarnya yang harus jadi pertanggungjawaban karena menjadi pemicu ya, tetapi justru dianggap sebagai pihak yang betul ya. Saat ini ada pembuktian ya yang membuat semuanya terlihat jelas ya. Kalau di dalam sebuah permasalahan bisa dicontohkan misalnya ya, yang tadinya dianggap sebagai perselingkuhan ternyata hanya berteman misalnya, atau sebaliknya ya, yang tadinya ngotot berkata bahwa itu adalah temannya, ternyata saat ini terbukti bahwa seseorang tersebut adalah selingkuhannya, misalnya seperti itu ya. Oke, bisa dicontohkan terhadap hal yang lain ya, tidak semua kondisi sama ya. Untuk kartu ketiga ada Page of Wands. Dia ingin berkabar dengan Aquarius ya. Jadi dia ingin ngobrol ya. Jadi ini adalah hal yang membuat dia seperti ingin berinteraksi, berbicara ya. Ya mungkin karena kangen ya, atau hanya sekedar ingin menyampaikan sesuatu juga bisa ya. Dan di kartu yang keempat ada Four of Swords ya. Di sini terlihat energi dari seseorang yang seperti sudah lelah di sini ya. Dia ingin menyudahi ya hal yang membuat kondisi tidak lebih baik ya. Misalnya ada permasalahan yang sering terulang, permasalahannya itu lagi dan itu lagi. Solusinya juga tidak jelas setiap kali hal tersebut terulang ya. Dan itu membuat
jenuh ya, bisa seperti itu. Kalau saya simpulkan di sini ya, dari 100% ya pasangan dari kalian yang nonton tayangan ini, 60% sepertinya memilih untuk tidak menghubungi, hanya memiliki keyakinan bahwa ya suatu saat nanti mungkin ada waktu yang tepat ya. Jadi saat ini kalau ingin menyampaikan sesuatu ya hanya menjadi keinginan ya atau angan-angan ya. Oke. Tidak bisa merealisasikan ya, mungkin ada hal yang menjadi pertimbangannya ya. Nggak punya nyali mungkin ya, atau ada alasan yang lain. Nah, yang 40% lagi ada kemungkinan dia akan menghubungi Aquarius ya, karena dorongan di dalam dirinya. Dia merasa tidak lega kalau belum menyampaikan atau belum ngobrol ya. Karena di sini di kartu kelima ada Death ya. Kesadaran dari seseorang ini bahwa ini adalah hal yang sudah selesai ya, bahkan dia sudah bisa mengambil sebuah pembelajaran yang positif. Pada akhirnya dia harus menjadi seseorang yang lebih baik lagi karena ada kesadaran ya. Jadi di kartu yang kedua Judgment ini saya realisasikan dengan sebuah kesadaran ya. Dan ini relate dengan kartu kelima ya, Death ya, dimana di sini ada hal yang dianggap hal yang tidak baik untuk diteruskan, lebih baik diambil pembelajarannya di sini. Oke, paling tidak untuk saat ini ya. Mungkin masing-masing saling mendekatkan diri ya kepada Sang Pemilik Semesta untuk memahami ya apa yang ada di balik perjumpaan ini ya. Dan kemudian mengambil pembelajarannya ya untuk ke depan lebih baik lagi ya, terlepas nanti bersama atau tidak itu adalah rahasia ilahi. Oke, ini yang dia rasakan ya. Sangat dominan sekali energinya ya, Judgment dan Death ya. Kesadaran yang membuat seseorang menjadi berpikir ya untuk ke depannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, untuk kartu ke-6 ada Eight of Wands ya. Ya, sepertinya dia adalah seseorang yang cukup labil ya. Jadi dia sering berubah ya. Apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi pendapatnya. Pagi A, mungkin sore menjadi Z ya. Karena memang dia adalah seseorang yang spontanitas ya. Cukup tinggi ya. Jadi dia menganggap segala sesuatu hal itu biar berjalan sesuai dengan apa yang memang semestinya terjadi. Jadi mengalir saja ya, yang dia pikirkan seperti itu. Oleh karena itu bisa saja dia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, mengikuti apa yang ada di dalam hidupnya, yang menurutnya itu adalah hal yang harus dia ambil sebagai keputusan ya. Dia juga sering galau ya di sini ya. Five of Swords ya, jadi Eight of Wands, Five of Swords ya. Ini adalah orang yang sering berubah cara berpikirnya ya. Dia juga sering perang batin di sini ya, karena dia sebenarnya ingin mengambil sebuah keputusan yang tepat ya menurut versinya ya. Oke, bertemu cara pandang yang berbeda lagi, maka dia mungkin berubah pikiran lagi ya, seperti itu. Dan di kartu yang ke-8 ada The Moon ya. Ada ketidakpastian di sini yang membuat dia merasa perang batin. Di satu sisi dia sering kepikiran dengan Aquarius ya, di sisi yang lain dia berpikir bahwa semuanya sudah selesai, mungkin seperti itu. Dan di kartu ke-8 terlihat ya energi dari adanya sebuah ketidakjelasan yang dilakukan oleh seseorang di sini ya. Ini bisa dia sendiri, bisa Aquarius ya. Dan di sini ada janji yang masih ditunggu oleh salah satu pihak. Mungkin janji tersebut sakral atau janji tersebut adalah sebuah janji yang membuat seseorang tersebut merasa itu penting ya untuk direalisasikan ya. Oke, mungkin ini juga yang mendorong dia untuk
ngobrol dengan Aquarius. Bisa seperti itu ya. Untuk beberapa yang sudah dihubungi, semoga saja ini bisa terselesaikan dengan baik agar kedepannya terlepas dari bersama atau tidak ya. Tidak ada ganjalan lagi di sini. Dan di kartu yang ke-9 ada King of Wands ya. Ada salah satu yang memang menjadi pemicu ya dari sebuah permasalahan ini terjadi. Ini bisa dia sendiri yang sadar bahwa dia adalah yang membuat hubungan ini menjadi hancur atau menjadi runyam ya, sulit untuk diperbaiki, atau dia merasa bahwa dia memiliki pasangan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya ya. Banyak membuat dia bertanya-tanya ya, karena ada berbagai hal yang dia disembunyikan oleh pasangannya ya. Bisa yang dianggap sebagai sosok yang penuh manipulasi adalah Aquarius sendiri ya. Jadi ini bisa vice versa ya di sini ya. Untuk kartu ke-10, Ten of Pentacles ya di sini. Sebenarnya saat ini seperti yang saya katakan di awal tadi, dia sedang berbahagia ya, dia sedang merasa asyik ya dengan yang menjadi rutinitasnya, terutama yang menghasilkan pundi-pundi ya. Oke, kalau di dalam kondisi yang bahagia karena dia saat ini tidak memiliki masalah finansial, atau bahkan saat ini dia sedang memiliki rezeki yang cukup baik dan dia masih teringat dengan Aquarius, artinya memang dia masih mencintai Aquarius ya. Oke, kita lihat satu kartu lagi Aquarius. Satu kartu lagi untuk Aquarius. Queen of Wands ya. Oke, Aquarius adalah sosok yang menarik, sosok yang membuat dia bersemangat, bergairah ya. Walaupun mungkin kalian di sini kalau ketemu suasananya panas ya. Karena ada hal yang dia berpikir bahwa itu tidak bisa sejalan dengan Aquarius ya, atau hal yang menjadi pemicu dari perselisihan kalian ya. Saling emosi tapi juga saling merasa hangat ya kalau ketemu ya. Oke. Saya berharap semoga saja jika memang kalian yang terbaik untuk satu dengan yang lainnya, Sang Pemilik Semesta menyatukan kalian kembali dengan caranya yang rahasia, dan jika memang bertemu hanya saling memberikan pelajaran yang luar biasa ya. Semoga saja energi di kartu kelima ya, Death ya, membuat kalian berdua menemukan pembelajaran hidup yang membuat kedepannya bisa lebih berbahagia ya, bisa lebih baik lagi dan bertemu dengan kebahagiaan yang sesuai dengan apa yang memang menjadi pencarian dari masing-masing ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.